menurut penelitian itu kalau sudah 40 kali baca sudah bisa hafal. Jadi moto Quran Tiraka sendiri itu hafal tanpa menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Muhammad Alfian dalam acara Sebiro Robbani, sekilas bincang seru di lingkungan Robbani. Nah, adapun acara Sebiro Robbani kali ini sudah masuk ke episode yang ketiga. Dan hari ini alhamdulillah saya di sini ditemani oleh Ustadz yang tentunya sudah tidak asing bagi warga di lingkungan Robbani Banjarbaru. Beliau adalah salah seorang pengajar yang sampai sekarang masih aktif di SDT Robbani Banjarbaru sebagai pengajar Al-Quran. Kemudian beliau juga sekarang menjabat atau mendapatkan amanah yaitu memimpin RTQ Robbani Banjarbaru atau Rumah Tahfiz Quran Robbani Banjarbaru. Baiklah, mari kita sama-sama berkenalan dengan Ustadz yang sudah ada di samping saya. Insya Allah hari ini mendampingi atau menemani saya dalam bincang-bincang santai hari ini dalam acara Sebiro Robbani hari ini. Mari kita berkenalan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari Ustadz silakan diperkenalkan dulu diri Anda kepada penonton yang ada di rumah. Baik, pemirsa yang ada di rumah, perkenalkan nama saya itu Amrullah. Nama saya Amrullah. Dipanggil biasanya oleh teman-teman itu Aam. Gitu. Di Robbani ini saya sudah 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun 9 bulan 11 hari untuk hari ini. Jadi kurang 10 tahun lebih sudah Ustaz. Oke, berarti Ustadz Amrullah ini sudah bisa dibilang senior ya, atau karena sudah cukup lama berada di Yayasan Generasi Robbani itu di SDT Robbani Banjarbaru. Dan kabarnya juga Ustadz Amrullah ini adalah salah satu atau orang yang menjadi koordinator Al-Quran paling lama ya di SDT Robbani Banjarbaru. Apakah benar itu Ustadz? Mungkin bisa dibilang betul. Oke, udah berapa lama Ustadz menjadi koordinator Al-Quran? Saya menjabat sebagai koordinator tuh di tahun ketiga ya, tahun ketiga masuk sini. Waktu itu masih dipisah ya antara koordinator tahfiz sama koordinator Al-Quran. Jadi di tahun ketiga dan tahun keempat itu saya menjabat sebagai koordinator tahfiz. Terus masuk tahun kelima sampai tahun lalu itu sebagai koordinator Al-Quran. Jadi koordinator tahfiz itu selama 2 tahun, koordinator Al-Quran selama 6 tahun. Masya Allah, lama sekali, cukup lama ya. Malah bisa dibilang sangat lama ya, berarti dengan kami mungkin di sini yang masih seumur jagung bisa diibaratkan seperti itu. Dan juga alhamdulillah Ustadz Amrullah ini beliau juga sekarang mendapatkan amanah yaitu menjadi pimpinan dari RTQ atau Rumah Tahfiz Quran Robbani Banjarbaru. Nah Ustadz, bagaimana sih kesannya sekarang menjadi seorang pimpinan, diberi amanah menjadi seorang pimpinan dalam program yaitu Rumah Tahfiz Quran Robbani Banjarbaru? Kalau dibilang sebagai pimpinan itu diberi amanah, ya kita terima saja. Kita terima saja. Semoga dengan diberi amanah ini Allah berikan pahala yang berlipat ganda karena semua memanage tentang Al-Quran, terus menjadi amal jariah juga buat diri kita sendiri. Insya Allah, berarti Insya Allah dengan niatnya juga ya Ustadz ya. Insya Allah kalau niatnya kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita tentunya semoga juga pasti balasannya baik juga tentunya. Amin, karena kita niatkan dengan baik pastinya. Nah kemudian karena tadi Ustadz Amrullah mengatakan bahwa sudah sekitar 10 tahun berada di sini. Apakah ada Ustadz pengalaman menarik itu selama Ustadz mengajar dari tahun pertama sampai tahun sekarang ini Ustadz? Ya, pengalaman tuh mungkin tentang siswa aja ya, dimana kita di sini sebagai guru, tapi sebetulnya kita juga belajar juga di sini ya, belajar cara mengajarkan Al-Quran di sini seperti apa, belajar di sini menghandle anak-anak dengan kemampuan yang berbeda-beda, ada yang dibilang low, medium, ada yang high, kan bagaimana kita sebetulnya belajar di sini. Nah itu mungkin pengalaman yang sangat berkesan. Mungkin kesan ulun tentang kesan saya tentang sekolah ini juga pertama kalinya saya itu masuk di sini ya, ketika pertama kali mendengar bacaan Al-Quran anak-anak di sini itu
ternyata jauh lebih baik ya daripada yang pernah ulun ajarkan di di tempat sebelumnya. Karena di sini pakai metode yang terukur, terus ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru di sini, Ustaz. Oke, luar biasa ya. Kemudian Ustadz, ngomong-ngomong soal RTQ atau Rumah Tahfiz Quran yang sekarang Ustadz pimpin, di sana tentunya ada atau memiliki tujuan seperti target-target yang ingin dicapai apabila anak-anak atau siswa di Robbani ini ingin ikut atau bergabung di RTQ Robbani ini. Apa saja Ustadz? Bisa disebutkan target apa yang dimiliki atau yang ingin dicapai seperti itu dalam RTQ ini? Ya. Untuk target ya, kami mentargetkan untuk santri yang di RTQ untuk 1 tahun, insya Allah semoga ini juga diijabah oleh Allah ya. Itu minimal mereka bisa menghafal 1 juz Al-Quran dengan kualitas yang bacaan yang bagus, dengan kualitas hafalan yang lancar, Ustaz. Itu sebetulnya RTQ ini baru berjalan kurang lebih 2 bulan, Ustaz. Oh, baru 2 bulan. Baru awal 15 September kemarin itu baru mulai pembelajaran. Jadi kurang lebih 2 bulan baru berjalan ini, Ustaz. Kalau boleh tahu Ustaz, ada sekitar berapa santri sih yang bergabung dalam RTQ ini? Sampai sekarang itu santri yang aktif tuh kurang lebih 68 santri, Ustaz. Ada 68. Ada yang berasal dari lingkungan Robbani, dari SD, SMP, tapi ada juga yang dari eksternal. Oh, jadi tidak hanya dari Robbani yang boleh mendaftar ke RTQ Robbani, tapi dari eksternal juga boleh. Oh, oke, baik Ustaz. Berarti tidak cuma dari lingkungan Robbani saja ya yang bisa bergabung pada atau mengikuti pembelajaran di RTQ Robbani Banjarbaru ini. Mungkin Ustadz, orang kalau mau masuk Robbani mungkin dengan biaya sekian mungkin berpikir, tapi kalau mau mencicipi pembelajaran Al-Quran di Robbani bisa lewat RTQ. Oke, bisa lewat RTQ ya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi soal bagaimana sih untuk mendaftar di RTQ ataupun apa saja yang perlu kita siapkan nantinya dan apa saja juga visi misi dari RTQ ini. Nah, ngomong-ngomong masalah visi misi, apakah RTQ ini juga memiliki visi misi, Ustadz? Oke. Untuk visi RTQ sendiri itu adalah terwujudnya generasi yang Qur'ani, hafiz dan mutqin. Jadi mereka, cita-cita kami di RTQ itu tidak hanya sekedar hafal, tapi bacaan Al-Qur'annya itu hafalan itu mutqin, yakni insya Allah selalu ingat, Ustadz. Untuk misinya itu kami membimbing generasi Qur'ani untuk mencetak calon-calon imam sholat kan perlu juga dicetak, terus juga melakukan pembelajaran tahsin dan tahfiz yang intensif. Itu misi dari RTQ Robbani. Oke, itu visi misinya ya dari RTQ Robbani Banjarbaru. Kemudian Ustadz, tadi Ustadz juga menyebutkan kalaunya bisa dari internal Robbani sendiri ataupun dari eksternal. Kalau boleh tahu Ustadz, itu yang bergabung itu dari kelas berapa saja Ustadz? Ini sementara yang jalan kelas tahfiz ya. Untuk kelas tahfiz itu minimal dari kelas 3 SD. 3, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4, 5, 6 sampai jenjang SMP ya. Sementara pendaftarannya itu yang sudah jalan. Oke, itu tadi dari jenjang SD, SMP juga. Kemudian untuk jusnya Ustadz, dimulai dari jus berapa saja untuk mulai di Rumah Tahfiz ini? Apakah bisa dari paling bawah dulu, misalkan dari jus 30 ataupun jus tertentu Ustadz? Oh iya, untuk RTQ ini kami mulainya dari jus 1 Ustadz. Karena kan kebanyakan pendaftarannya itu dari internal Robbani ya. Karena di internal Robbani baik SD, SMP tuh mulainya dari jus belakang ya, jus 30, 29, 28. Jadi kami tuh mulainya dari jus 1. Dari jus 1, kalau selesai jus 1, jus 2 dan seterusnya. Oke. Jadi itu tadi ayah bunda ataupun penonton sekalian, Sebiro Robbani, insya Allah apa yang ditawarkan dari RTQ Robbani ini sudah insya Allah bisa melebihi dari ekspektasi kita, apa yang kita harapkan nanti. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk memasukkan anaknya ke RTQ Robbani Banjarbaru karena langsung dipimpin oleh Ustadz Amrullah. Kemudian juga sedikit info atau for your information bahwa Ustadz Amrullah ini dulu waktu karantina tahfiz yang dilaksanakan di Kemuning, Jawa Barat. Kuningan, sorry Ustadz, karena biasa sering ke Kemuning. Di Kuningan, Jawa Barat, beliau berhasil menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz, dari juz 1 sampai juz 30 hanya dalam waktu
13 hari ya Ustadz? Koreksi Ustadz, 16 hari. Oh, 16 hari. Itu pun sudah sangat luar biasa ya. Tapi itu pun Ustadz sudah ada modal sebelumnya. Oh. Jadi modal sebelumnya itu kurang lebih 15 juz, tapi tetap disetorkan dari awal. Sampai 30 juz itu. Jadi berhasil 30 juz dalam waktu 16 hari, luar biasa sekali. Nah, jadi kita sama-sama juga berharap semoga ilmu yang beliau miliki, metode yang beliau miliki juga bisa nanti disampaikan atau diberikan kepada anak-anak, ayah bunda ataupun penonton sekalian yang mungkin tertarik ingin memasukkan anaknya di RTQ Robbani Banjarbaru. Nah, itu tadi sedikit informasi ya Ustadz. Dan alhamdulillah valid ya informasinya ya, sahih. Oke. Selanjutnya Ustadz, ini metodenya Ustadz yang digunakan. Apa sih metode yang digunakan dalam pembelajaran di RTQ Robbani Banjarbaru ini? Iya, untuk di RTQ Robbani Banjarbaru kami menggunakan metode hafalan tikrar Ustadz. Jadi kami di sana menstandarkan Quran juga dengan Quran tikrar. Quran tikrar itu anak-anak kami bimbing untuk membaca ayat-ayat itu sebanyak sampai 40 kali. Jadi mereka membaca dengan melihat mushaf. Menurut penelitian itu kalau sudah 40 kali baca sudah bisa menghafal. Jadi moto Quran Tikrar sendiri itu hafal tanpa menghafal. Jadi dengan hanya cara membaca 40 kali, setiap ayat itu diulang-ulang sampai 40 kali, insya Allah sudah hafal. Dan ini terbukti. Oh, jadi tikror ya Ustaz tadi metodenya. Jadi dibaca sebanyak 40 kali diulang-ulang. Jadi insya Allah pasti ibarat itu menempel ya Ustaz ya. Sudah hafal seperti itu. Kemudian cara cepatnya Ustaz dalam menghafal tadi selain tikror tadi, apakah ada lagi metode atau cara yang digunakan? Kalau di RTQ kami khususkan dengan Quran tikrar. Cepat boleh, tapi tetap menjaga kualitas. Jadi kalau orang cepat menghafal itu biasanya berbanding lurus dengan kualitas bacaan mereka sendiri ketika membaca Al-Quran. Jadi kalau kualitas bacaan tilawahnya itu bagus, bisa lancar, bisa cepat hafal. Tidak mesti harus 40 kali, bahkan 20 kali sudah bisa, atau 10 kali sudah bisa. Apalagi ayat-ayat tersebut tuh kalimatnya tuh familiar, sering dibaca, sering didengar, itu insya Allah cepat hafal. Jadi kalau mau cepat hafal, perbaiki bacaan Al-Qur'annya dengan sangat lancar. Nah, itu tadi juga Ustadz yang ingin menghafal, misalkan kita cuma hafal saja tapi bacaannya masih kurang tepat, misalkan tajwidnya masih kurang tepat, Ustadz, apakah ada cara seperti itu? Misalkan kita ingin menghafal, kita bisa hafal, terus itu kita bisa pas bacaannya yang ada pada di Al-Quran dengan apa yang kita lafalkan itu, Ustadz. Ya, jadi kalau kami di RTQ, kalau mengajarkan hafalan itu, kami talakikan dulu Quran ayat tersebut. Kami talakikan dulu beberapa kali, suruh mereka mengulang. Habis itu kita tes lagi setoran bin nazar, setor dengan melihat ayat satu dengan tulisannya. Nah, itu dulu. Nanti kalau sudah baru kita bimbing bersama-sama sampai 40 kali supaya bisa menghafal dengan baik. Jadi tidak dilepas begitu saja. Mereka dipersilahkan menghafal, membaca 40 kali tapi nggak ada talaki. Tadi talaki itu yang sangat penting di awal. Oke, benar sekali. Berarti memang harus diperhatikan juga bacaannya ya, tidak cuma sekedar menghafal seperti itu, tapi bacaannya, tajwidnya, panjang pendeknya juga pasti diperhatikan juga. Kemudian Ustadz, sarannya nih bagaimana supaya kita bisa memotivasi diri kita nih agar kita bisa cepat dalam menghafal Al-Quran? Ya, untuk motivasi sendiri ya sebetulnya. Kalau untuk bisa cepat menghafal itu ya segeralah mulai menghafal. Kebanyakan penyakit orang itu kalau mau menghafal itu tidak memulai untuk segera menghafal. Jadi kalau mau menghafal itu segeralah mulai menghafal. Jadi jangan ditunda-tunda kalau mau sudah mulai menghafal. Terus juga lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau mau menjadi penghafal Al-Quran, bergaullah dengan para penghafal Al-Quran. Karena di RTQ Robbani itu calon-calon hafiz ya. Jadi lingkungannya itu penghafal Al-Quran. Jadi masukkanlah anaknya ke RTQ Robbani. Karena bergaul dengan orang-orang penghafal Al-Quran semuanya di situ. Oke, jadi kalau kita ingin atau
cara kita memotivasi diri kita sendiri, yaitu kita bergaul juga dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Karena kita melihat, kita juga bisa terinspirasi melihatnya. Dia bisa membaca banyak, menghafal, bacaannya bagus. Kita pun tentu merasa terdorong juga ingin memperbaiki bacaan kita, menambah hafalan kita, seperti itu. Jadi dimulai dari diri sendiri juga pastinya. Kalau menghafal sendiri itu banyak godaannya. Banyak godaannya. Apa saja seperti godaannya itu? Dan yang sangat penting bagi para penghafal Al-Quran itu harus punya guru dalam menghafal ya. Jadi nggak hanya menghafal sendiri, tidak ada yang mengoreksi, harus ada guru yang mengoreksi bacaan tersebut. Apakah sudah betul yang dihafalnya, apakah ada ketinggalan satu huruf atau panjang pendeknya yang keliru, jadi perlu harus guru. Oke, benar sekali. Nah, jadi Ustadz, ngomong-ngomong soal menghafal tadi, memangnya apa sih manfaat atau yang didapat oleh siswa ataupun orang tua atau ayah bunda misalkan menyekolahkan anaknya di RTQ, apa manfaatnya? Apa yang nanti didapat kelak, baik itu di dunia ataupun di akhirat, pasti ada kan Ustadz, tujuan kita itu untuk meminta anak kita atau menyuruh anak kita untuk menghafal Al-Quran. Ya, kalau kita lihat ya, kalau di dunia keutamaan penghafal Al-Quran itu, ulun belum pernah sih mendengar ada orang penghafal Al-Quran itu kualitas kehidupan dunianya itu sangat di bawah kayak gitu. Mereka rata-rata dimuliakan oleh manusia. Ada yang jadi imam sholat, terus kalaupun mereka bekerja di instansi atau lembaga tertentu, mereka juga dimuliakan. Tidak kerjanya itu bukan kerjaan serabutan, itu untuk kehidupan dunianya ya. Terus untuk akhiratnya kan banyak sudah hadis Nabi yang mengatakan para penghafal Al-Quran itu kalaunya sudah hafal 30 juz itu menjadi ahlullah, terus bisa memberi syafaat kepada yang sudah wajib masuk neraka, bisa diberi syafaat oleh para penghafal Al-Quran, memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Ini juga sebagai bakti kepada orang tua dengan cara menghafal Al-Quran. Oke, jadi di dunia dan di akhirat insya Allah selalu dimuliakan, baik itu dari manusia ataupun untuk di akhirat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekarang juga katanya untuk masuk ke lembaga seperti TNI, Polri ada juga. Ada jalur khusus untuk para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Oke, jadi itu tadi bagi ayah bunda yang mungkin masih merasa ragu, masih merasa bimbang untuk menyekolahkan anaknya di RTQ ataupun di SDT Robbani Banjarbaru. Insya Allah jangan ragu-ragu lagi. Di sini insya Allah kualitas pendidikannya juga sudah sangat diperhatikan. Ustadz-ustadzah pengajarnya juga sudah insya Allah sangat kompeten juga. Jadi bisa ayah bunda lihat pada kontak yang ada di flyer ataupun di video ini, mungkin nanti ada juga pemberitahuan untuk menghubungi apabila ingin mendaftar atau memasukkan anaknya ke Robbani Banjarbaru, baik itu di SDT-nya, PAUD-nya, SMP-nya ataupun di RTQ-nya. Oke, itu tadi manfaatnya ya, tentu sangat banyak sekali manfaat yang bisa didapat baik itu oleh anaknya itu sendiri yang menghafal ya Ustadz, apalagi dan juga orang tuanya tentunya yang mendukung 100% anaknya untuk menghafal Al-Quran. Orang tuanya kecipratan juga. Makanya di akhirat nanti. Benar sekali Ustadz. Kemudian Ustadz, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara kita agar bisa memperindah bacaan kita Ustadz? Misalkan kita sudah bisa mungkin membaca tapi masih mungkin kurang pas atau kurang indah didengar, kurang indah dibaca Ustadz. Ya, yang pasti kalau mau indah bacaan Al-Quran itu latihan makharijul huruf. Orang baca dengan nada yang sangat bagus, tapi kalau makharijul hurufnya itu kurang, didengar oleh orang itu hambar terasa bacaannya itu. Yang pertama itu makharijul huruf dilatih. Kalau makharijul huruf dilatih harus punya guru juga. Terus sering-seringlah dengar murattal dari imam-imam Haramain, Syekh Sudais, Syekh Suraib, Sa'ad Al-Ghamidi, Toha Al-Junaid kan, kalau mau memperindah bacaan Al-Quran itu Ustaz. Oke, jadi perbanyak mendengarkan dari bacaan orang-orang yang itu untuk nalkomnya ya, untuk lagunya. Kalau makharijul huruf ya harus berguru. Benar sekali Ustaz. Jadi mungkin juga panjang pendeknya Ustaz juga sangat penting itu diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Nah Ustaz, untuk di RTQ ini atau RTQ ini, apakah Ustaz ada memberikan jaminan atau quality assurance-nya yang bisa diberikan kepada orang tua ataupun para penonton yang masih berpikir untuk menyekolahkan anaknya atau masukkan di RTQ ini Ustaz, jaminan dan quality assurance-nya? Kalau memberi jaminan sih ulun tidak berani Ustaz.
karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin sesuai sebagaimana target yang ulun sampaikan di awal tadi, kalaunya insyaallah 1 juz dalam 1 tahun. Itu aja Ustaz. Mungkin wallahu waliyut taufiq. Karena tidak bisa menjamin 100%. Itu hak. Tapi insyaallah diusahakan semaksimal mungkin ya Ustaz. Kalau bisa hafal 1 atau 30 juz. Amin. Gitu. Insyaallah kalau berkelanjutan bisa deh insyaallah nanti. Tapi kalau cuma 1 tahun misalnya kan habis itu pindah bisa nggak bisa. Karena sebelumnya Ustadz kalau tidak salah ada ya alumni di sini yang bisa menghafal sebanyak 30 juz Ustadz. Oh ya, alumni SD ada tahun kemarin ya. Bisa. Tapi dia itu selain setoran sekolah juga orang tuanya minta setoran tambahan juga. Tidak hanya di jam pelajaran tersebut, tapi di luar jam pelajaran tersebut orang tuanya minta setoran tambahan. Makanya bisa selesai 30 juz Ustadz. Oke, jadi mungkin bagi ayah bunda juga bisa nanti menghubungi Ustadz Amrullah juga apabila ingin mau menambah setoran ataupun ingin melaporkan tentang keadaan anaknya sudah sampai mana, bisa nanti langsung dikontak saja beliau, dihubungi beliau, insya Allah beliau selalu siap juga untuk menerima masukan ataupun saran juga pastinya. Nah, kemudian Ustadz untuk RTQ ini, apakah Ustadz bisa memberikan informasi bagaimana cara untuk mendaftar baik itu secara online ataupun offline-nya Ustaz? Ya, untuk offline pendaftaran bisa secara langsung datang ke kantor Yayasan Generasi Robbani Banjarbaru setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 ya sampai jam 1. Terus bisa juga langsung datang ke RTQ RTQ Robbani Banjarbaru yang bertempat di Jalan Pondok Ayu, Karanganyar setiap hari Senin sampai Kamis jam 2 sampai jam 4. Untuk pendaftaran online bisa klik di bit.ly/daftar RTQ Robbani. Oke, itu tadi bagaimana caranya untuk mendaftar baik itu secara online ataupun offline. Bisa mengklik link nanti juga sudah disiapkan. Kemudian juga ada bisa langsung ya Ustadz, bisa langsung datang ke Rumah Tahfiz Quran Robbani Banjarbaru. Nah Ustadz, ngomong-ngomong soal tahfiz Quran dan juga tahsin, apakah nanti ada program Ustadz untuk orang tua siswa mungkin atau ibu-ibu yang ingin atau tertarik juga nih ingin belajar dan menghafal Al-Quran Ustadz? Iya, nanti RTQ Robbani Banjarbaru akan membuka kelas baru ya, penerimaan kelas baru untuk santri. Kalaunya sore itu sementara kan kelas tahfiz ini buka. Nanti kami buka kelas tahsin, kelas tahfiz di sore hari setiap hari Senin sampai Kamis jam 2 sampai setengah 4. Itu untuk kelas tahfiz itu minimal kelas 3 SD. Untuk kelas tahsin itu minimal usia 6 tahun. Itu minimal ya. Kalau mau di atas usia tersebut silahkan. Walaupun usia sudah remaja mau ikut tahsin, mau ikut tahfiz silahkan. Itu untuk kelas tahsin sore. Tapi untuk kelas tahsin ibu-ibu kami sediakan waktu khusus pagi setiap hari Senin sampai Rabu. Waktunya bisa dipilih antara 8.30 sampai jam 10 pagi atau jam setengah 11 sampai jam 12 siang. Jadi kalau untuk tahsin ibu-ibu ya, jadi boleh milih mau ikut sesi pertama atau mau sesi kedua. Jadi diberi kelonggaran. Tempatnya juga di RTQ Robbani Banjarbaru di Jalan Pondok Ayu. Oke. Nah itu. Nah terakhir nih Ustadz, sebelum kita nanti tutup, Ulun mau bertanya dulu harapan Ustadz nih ke depannya tentang atau kepada RTQ ini, kemudian harapan Ustadz juga kepada siswa-siswi di sekitaran Robbani Banjarbaru atau di lingkungan Robbani Banjarbaru ini, apa sih Ustadz harapannya? Harapannya ya mungkin ajakan untuk masuk RTQ Robbani Banjarbaru ya. Menghafal itu, belajar Al-Quran itu tidak memandang usia ya Ustadz. Sebagaimana ajal juga tidak memandang usia baik muda ataupun tua. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang punya kesibukan mencari nafkah untuk keluarga, menghafal Al-Quran itu bisa lewat anak-anaknya. Masukkanlah anak-anaknya ke RTQ Robbani Banjarbaru. Menghafal Al-Quran itu tidak hanya dengan diri sendiri menghafal Al-Quran bisa juga dengan lewat harta, dengan cara membiayai anaknya untuk menghafal Al-Quran. Itu juga termasuk menghafal Al-Quran dengan harta. Menghafal Al-Quran dengan mengantarkan anak-anaknya ke RTQ Robbani Banjarbaru juga termasuk. Jadi silahkan kalau mau masuk RTQ Robbani Banjarbaru, ini kuota sore ya, itu
dibuka 40 santri, terbatas 40 santri aja. Mengingat tempat yang tidak memungkinkan menerima yang banyak, jadi dibatasi 40 saja. Oke, tapi kedepannya mungkin akan dibuka juga kan Ustaz, misalkan ada yang mendaftar lebih dari 40 mungkin, apakah nanti ada kemungkinan dibuka lagi dan menambah pengajar lagi Ustaz? Kalau menambah pengajar pasti, karena untuk RTQ Robani Banjarbaru ini kan bukan sekolah formal ya, non formal. Jadi nanti untuk masuknya itu mulai pembelajarannya untuk santri baru tidak harus menunggu tahun ajaran baru. Kalau sudah dapat satu halaqah, satu kelompok, nanti masuk gitu. Jadi kalau ada kelompok baru juga otomatis nambah pengajar juga, karena sekarang pengajar tuh terbatas. Jadi cukup untuk santri yang ada saja. Oke. Sementara pengajarnya kami mengambil dari SDIT Robbani, juga dari SMP Robbani Banjarbaru untuk guru Al-Qur'annya. Jadi bukan dari luar. Kecuali nanti kalau tahsin pagi ya untuk ibu-ibu, kami akan menerima penerimaan guru Al-Qur'an dari luar, Ustaz. Karena guru-guru di sini nggak bisa ngajar pagi di sana. Baik Ustaz. Nah, ulun informasikan juga untuk di RTQ Robbani Banjarbaru itu ya, itu pembelajarannya setiap hari Senin sampai Kamis jam 2 sampai setengah 4. Untuk hari Selasa sampai Kamis itu setoran ziyadah hafalan Ustadz, setoran menambah hafalan. Jadi nanti di hari Senin itu setor ulang hafalan yang sudah ditambah di hari Selasa, Rabu, Kamis itu disetorkan kembali di hari Senin. Jadi tidak hanya menambah hafalan, juga hafalan tersebut kami jaga juga dengan lewat setor ulang satu kali dalam satu minggu untuk memutkinkan hafalan siswa tadi, hafalan santri. Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak. Tadi ngomong-ngomong soal Ustadz dan pengajarnya di sana, untuk Ustadz-Ustadzahnya yang mengajar di RTQ Robbani Banjarbaru ini, apakah ada bimbingan atau pelatihan lagi Ustadz untuk meningkatkan mutu dan kualitas para pengajar-pengajar di RTQ ini Ustadz? Iya, alhamdulillah sih guru-guru RTQ ini karena dari internal Robbani ya, dari SD SMP mereka sudah dibekali sebelumnya dengan pelatihan dari baik dari Wafa, yang banyak sekali pelatihannya, kemarin pelatihan tahsin, pelatihan metode pembelajaran. Terus karena kami menggunakan metode tikrar, jadi kemarin itu sebelum dimulai pembelajaran, dibuka pembelajaran pertama itu sudah dibekali dengan pelatihan metode tikrar secara internal itu Ustaz. Kebetulan ulun pernah mengikuti pelatihan di luar. Jadi itu yang ulun sampaikan lagi kepada tenaga pengajar di sana. Oke, baik Ustadz. Berarti insya Allah para pengajar-pengajarnya sudah memiliki kualitas yang bagus dan baik tentunya. Dan insya Allah pasti amanah tentunya juga para Ustadz-Ustadznya itu. Pengajar di sana tuh sudah lulus dari munakasyah metode Wafa ya, untuk kualitas bacaan itu mereka sudah lulus semua satu pengajar RTQ Robbani. Jadi insya Allah kualitas bacaan mereka juga sudah bagus. Dan sangat cocok lah pastinya untuk mengajar anak-anak atau santri-santri nanti yang ingin bergabung pastinya. Jadi sekali lagi ayah bunda sekalian ataupun para penonton yang ada di rumah, jangan ragu-ragu lagi, mari masukkan anak-anaknya ke RTQ Robbani Banjarbaru supaya anak-anak kita tentunya bisa menghafal lebih baik, pasti bacaannya pasti lebih bagus juga insya Allah karena dibimbing oleh para pengajar yang bagus-bagus juga pastinya. Insya Allah. Oke. Nah mungkin itu Ustadz, mungkin bagi ayah bunda ataupun penonton sekalian, misalkan nanti ada yang mau ditanyakan lagi kepada Ustadz Amrullah, nanti bisa juga dihubungi Ustadznya, karena nggak susah kok dicari, beliau ada di SDIT Robbani juga, di lingkungan Robbani kita. Siap. Oke Ustadz, mungkin ada lagi pesan dan kesan atau harapannya lagi untuk siswa-siswi atau santri yang mungkin belum bergabung ataupun masih ragu-ragu nih ingin bergabung Ustadz? Ya, bagi anak ayah bunda yang ingin menyekolahkan anaknya, yang ingin menjadikan anaknya sebagai penghafal Al-Quran, silakan masuk ke RTQ Robbani Banjarbaru. Insya Allah di sana akan dibimbing oleh tenaga pengajar yang profesional ya. Ada yang sudah hafiz Quran, ada yang sudah hafal di atas 20 juz sudah ada. Insya Allah semuanya dibimbing dengan pembelajaran yang intensif, kami bimbing. Terus oh iya, saya kelupaan ya Ustaz nyampaikan, nanti dibuka kelas tahsin untuk Wafa ya, untuk Wafa.
Ya, jadi setelah untuk yang kelas tahsin ini mereka belum menghafal tapi khusus memperbaiki bacaan dulu. Jadi bagi Ananda yang berusia 6 tahun silahkan masuk ke RTQ Robbani Banjarbaru untuk memasuki kelas tahsin. Persiapan kalau sudah bagus nanti akan masuk kelas tahfiz, lanjut ke kehafalan. Oke, berarti itu program baru ya Ustadz yang untuk yang akan dibuka wafa. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Senang sekali rasanya kita bisa berbincang-bincang dalam Sebiru Robbani, sekilas bincang seru di lingkungan Robbani. Insya Allah masih banyak lagi nanti bincang-bincang seru lainnya dengan narasumber yang tentunya tidak kalah dari narasumber sebelum-sebelumnya. Baiklah Ustadz, terima kasih banyak sekali lagi ulun ucapkan karena sudah berhadir dan juga mau berbincang-bincang dengan saya Ustaz dalam kegiatan Sebiru Robbani hari ini. Nah, bagi ayah bunda yang ada di rumah ataupun semua penonton yang ada di rumah yang masih merasa ragu tadi untuk bergabung dalam RTQ Robbani Banjarbaru, bisa tanyakan lagi kepada Ustadz Amrullah apa saja sih program-programnya yang nanti akan diberikan kepada Ananda dan apa saja nanti tujuan-tujuannya, hasilnya nanti apa yang akan didapatkan oleh Ananda apabila bergabung di RTQ Robbani Banjarbaru. Adapun bagi ayah bunda yang ingin bergabung secara online atau mendaftar secara online bisa melalui link yaitu bit.ly/daftar RTQ Robbani. Kemudian bisa juga langsung datang ya ke gedung ataupun bangunan RTQ Robbani Banjarbaru yaitu yang beralamat atau bertempat di Jalan Pondok Ayu RT 43 RW 1 Loktabat Utara Banjarbaru. Nah, mungkin itu saja ya Ustadz perbincangan kita pada hari ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Sama-sama, jazakallah Ustadz. Baiklah, ulun akhiri dulu kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.